Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar online di rumah. Pada kesempatan kali ini, seperti video-video sebelumnya, di mana Bu Eva telah memberikan informasi bagaimana tips-tips belajar menyenangkan di rumah, dan yang terakhir yaitu tentang trik-trik menghilangkan kejenuhan belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, Bu Eva akan memberikan info kepada kalian bagaimana sih caranya memotivasi diri untuk lebih semangat belajar, meningkatkan motivasi belajar di rumah secara online. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian saksikan video berikut ini ya anak-anak. Assalamualaikum. Bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar di rumah? Pengertian motivasi. Menurut Thomas Hobbes, motivasi adalah alasan yang mendasari semua perilaku. Selain itu, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak yang hadir baik dari dalam maupun dari luar diri untuk mengadakan perubahan dalam menumbuhkan gairah atau semangat belajar yang lebih baik, sehingga siswa yang bermotivasi kuat memiliki energi yang banyak untuk melakukan kegiatan belajar. Fungsi dari motivasi ada 3, yaitu sebagai pendorong, sebagai penggerak, dan sebagai pengarah. Sedangkan motivasi sendiri dibagi 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Di mana motivasi intrinsik itu yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, yaitu sifat pembawaan untuk belajar, dorongan yang terdapat dari dalam diri sendiri dan bertindak tanpa memikirkan balasan. Mereka yang mempunyai motivasi intrinsik belajar dilakukan dengan senang hati dan tidak mengharapkan balasan atau imbalan apapun. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi atau dorongan yang muncul dari faktor sekitar atau dari luar. Seseorang belajar untuk mendapatkan balasan yang nyata supaya mendapat ranking 1, mendapat pujian ataupun hadiah. Dengan kata lain, mereka belajar bukan karena kesadaran dari dalam diri sendiri, melainkan melakukannya untuk menghindari hukuman atau mengharapkan sesuatu dari apa yang sudah mereka lakukan sendiri. Apa saja yang membedakan motivasi belajar siswa satu dengan yang lain? Yaitu yang pertama, perbedaan fisiologis seperti rasa haus, rasa lapar, rasa lelah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu perbedaan rasa aman baik secara mental, fisik, atau intelektual. Yang ketiga, perbedaan rasa kasih sayang yang diterima setiap siswa. Yang keempat, perbedaan latar belakang ekonomi, di mana tiap keluarga mempunyai latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Yang kelima yaitu perbedaan aktualisasi diri, seperti tersedia atau tidaknya kesempatan bagi dirinya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Itulah semua faktor-faktor yang membedakan motivasi belajar siswa satu dengan yang lainnya berbeda. Berikut ini adalah tanda-tanda siswa kurang motivasi belajar. Di antaranya yaitu lesu tak berdaya. Contohnya seperti malas, enggan, lambat, bekerja mengulur waktu, pekerjaan tidak selesai, kurang konsentrasi, acuh tak acuh, apatis, sikap jasmani yang kurang baik, perasaan pusing-pusing, mual, mengantuk, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menghindar dan melarikan diri. Contohnya absen sekolah, bolos, tidak mengikuti pembelajaran secara online, tidak mengikuti pelajaran tertentu, tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, tidak mencatat, pelupa, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu mencari kompensasi atau pengganti, mencari kesibukan di luar pekerjaan, mengerjakan tugas lain pada waktu belajar, mendahulukan pekerjaan yang tidak penting, dan sebagainya. Itulah tanda-tanda bahwa siswa tersebut kurang motivasi belajar.
Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan motivasi belajar? Yang pertama, merencanakan tujuan, tentukan cita-citamu. Jika kalian mempunyai tujuan dan mempunyai cita-cita, itu akan membuat kalian lebih termotivasi belajar karena kalian ingin menggapai apa yang kalian cita-citakan. Misalnya, jika kalian bercita-cita untuk menjadi astronot, dokter, polisi, kalian akan berusaha belajar dengan giat agar cita-cita kalian tercapai. Hal ini sangat membantu untuk memotivasi kalian dalam belajar. Yang kedua yaitu fokus dalam waktu 5 menit. Maksudnya di sini adalah supaya kalian termotivasi belajar dan bisa fokus sebelum belajar. Coba kalian bicara dalam diri kalian sendiri bahwa hari ini aku akan fokus belajar, dimulai dari 5 menit dulu kalian coba. Jika dalam waktu 5 menit kalian bisa fokus belajar, maka selanjutnya kalian bisa fokus dan menikmati pelajaran lebih lama lagi. Yang ketiga yaitu membuat reward dan punishment sendiri. Di sini kalian sendiri yang membuat aturan untuk diri kalian sendiri. Sebelum memulai belajar, kalian membuat hadiah atau hukuman yang akan kalian dapatkan jika kalian bisa melakukan apa yang kalian targetkan dengan baik. Contohnya, jika kalian bisa belajar dengan fokus, bisa mengerjakan tugas sesuai dengan ketentuan, maka kalian akan mendapatkan hadiah, yaitu melakukan kegiatan yang kalian sukai, yaitu seperti menonton televisi, main handphone, ataupun main game. Akan tetapi, kalian juga harus sportif. Jika kalian tidak bisa mengerjakan atau melakukan apa yang sudah kalian targetkan, kalian juga harus menjalankan hukuman yang kalian buat sendiri, yaitu tidak bisa menonton televisi, tidak main handphone, ataupun tidak main game. Semua itu kalian lakukan dengan baik. Yang keempat yang dapat kalian lakukan yaitu membaca buku atau menonton film-film motivasi. Hal ini bagus sekali kalian lakukan untuk meningkatkan motivasi kalian, yaitu menonton film-film seperti Laskar Pelangi dan juga membaca buku-buku yang membuat kalian bersemangat dan termotivasi lagi dalam belajar. Yang kelima yaitu yang terakhir adalah mengingat akan pengorbanan kedua orang tua kalian. Perlu kalian ingat dan pahami bahwa orang tua kalian, ayah dan ibu, sudah berjuang lakukan yang terbaik untuk kalian, menyekolahkan kalian, memberikan kasih sayang, dan memberikan sekolah terbaik dan pendidikan terbaik untuk masa depan kalian. Hal ini yang bisa memotivasi kalian untuk belajar lebih giat. Jangan kalian sia-siakan semua pengorbanan yang telah tua kalian berikan untuk kalian. Contohnya seperti Adit yang tahu bahwa orang tuanya telah mengeluarkan banyak uang untuk biaya sekolahnya, sedangkan ada 2 adiknya yang masih bersekolah, maka ia semakin rajin belajar agar segera lulus dengan nilai yang baik. Inilah yang membuat dia termotivasi belajar. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah menyaksikan semua kan? Semoga kalian semua mengerti dan paham. Kita semua berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berkumpul bersama-sama lagi di sekolah, belajar bersama teman-teman dan bertemu dengan guru dan guru-guru lainnya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Dadah.